Kali ini saya akan mencoba mengupas mengenai opini saya pribadi terhadap arah pendidikan di Provinsi Jawa Barat versi gubernur kita hari ini, Kang Deddy Mulyadi, dengan judul Falsafah Pendidikan Pancawaluya, Merangkai Warisan Budaya, Kearifan Lokal, dan Pendidikan Kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini, tempat kita bareng-bareng belajar hal-hal yang mungkin belum terlintas di benak kita semua. Karena sejatinya belajar itu bukan cuma soal buku dan teori, tapi bagaimana kita bisa mengambil hikmah dari perjalanan dunia kapanpun dan dimanapun kita berada. Pendidikan adalah fondasi utama bagi pembangunan bangsa. Dalam konteks Indonesia yang multikultural dan dinamis, pendidikan ideal bukan hanya soal transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter, penguatan kepribadian, dan penanaman rasa kebangsaan. Di tengah tantangan zaman, muncul gagasan Pancawaluya, falsafah pendidikan yang digagas oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui sosok gubernurnya yaitu Kang Deddy Mulyadi sebagai upaya membangun manusia Indonesia yang utuh, berakar budaya, dan siap menghadapi masa depan. Secara etimologis, Pancawaluya berarti 5 hal yang membawa keselamatan atau keberkahan. Konsep ini bersumber dari kearifan budaya Sunda dan memuat 5 nilai fundamental yang menjadi pondasi pendidikan karakter. Kelima pondasi tersebut diantaranya yang pertama cager atau jasmani waluya, dalam artian sehat fisik sebagai syarat utama bagi produktivitas. Bagaimana kita bisa produktif kalau fisik kita tidak sehat? Yang kedua bager atau kalbu waluya, atau dalam versi Indonesianya hati yang baik, ulas asih, dan penuh empati. Kemudian yang ketiga benar atau nafsu waluya, pengendalian diri dan keteguhan moral. Kemudian selanjutnya yaitu pinter atau akal waluya, dalam artian kecerdasan berpikir yang kritis dan solutif. Kemudian yang terakhir singer. Singer itu roh waluya, sigap dan tangguh secara spiritual serta siap menghadapi tantangan zaman. Kelima nilai ini bukan sekedar jargon, tetapi saling terhubung dan membentuk pondasi dari manusia seutuhnya yang sehat jasmani dan rohani, cerdas dalam nalar, tangguh dalam jiwa, dan luhur dalam budi pekerti. Tentu kita tahu bahwa sistem pendidikan nasional itu salah satunya mengacu pada falsafah atau filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Gagasan Pancawaluya memiliki kesinambungan historis dan filosofis dengan pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sebagaimana beliau menekankan pendidikan sebagai proses pemerdekaan jiwa dan budi pekerti, maka nilai-nilai seperti Ingarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani menjadi relevan dalam konteks falsafah pendidikan Pancawaluya. Seperti Ki Hajar Dewantara yang memimpikan manusia merdeka dan berakar pada budayanya, Pancawaluya juga menekankan pentingnya pendidikan kontekstual yang membumi, tidak tercabut dari akar lokalitas, dan mampu membentuk generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berkarakter dan berjiwa kebangsaan. Dalam kerangka pendidikan nasional yang lebih luas, gagasan Presiden Prabowo Subianto tentang sekolah rakyat atau sekolah Garuda atau sekolah kebangsaan atau apapun itu namanya, memperkuat dimensi kebangsaan dan kedisiplinan dalam pendidikan. Dodik militer atau pendidikan di dodik militer di sini bukan dalam makna militeristik yang sempit, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter, melatih kedisiplinan, cinta tanah air, kebersamaan, dan ketahanan mental. Gagasan ini sangat selaras dengan elemen jasmani waluya dan nafsu waluya yang menuntut ketahanan fisik dan pengendalian diri. Sementara itu, sekolah rakyat menjadi jembatan menuju pendidikan yang kontekstual, murah, dan merata, selaras dengan semangat Tutwuri Handayani dan nilai-nilai lokal Pancawaluya. Adapun penerapan Pancawaluya dalam praktik pendidikan di Jawa Barat khususnya, di lapangan, nilai-nilai Pancawaluya telah diterjemahkan dalam berbagai bentuk implementasi seperti pembentukan duta sekolah sebagai teladan karakter, pengembangan kurikulum berbasis nilai budaya dan karakter lokal, penekanan pada ekstrakurikuler yang menumbuhkan rasa nasionalisme seperti pramuka, paskibra, dan PMR, penerapan gaya hidup sehat dan aktif di kalangan pelajar, penyediaan ruang bagi siswa, pengembangan bakat dan minat mereka secara optimal. Semua ini diarahkan untuk menciptakan belajar yang holistik, menyenangkan, dan membentuk generasi yang seimbang secara fisik,
emosional, intelektual, dan spiritual. Integrasi antara falsafah Pancawaluya, warisan pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan pendekatan pendidikan kebangsaan kontemporer menghadirkan sebuah visi pendidikan baru bagi Indonesia. Pendidikan holistik berbasis budaya, karakter, dan nasionalisme. Visi ini tidak hanya mencetak lulusan yang siap kerja, melainkan melahirkan manusia merdeka yang mampu berpikir kritis, berbuat bijak, berjiwa sosial tinggi, dan memiliki kecintaan mendalam terhadap tanah air. Kalau teman-teman suka konten sejarah edukasi seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Dan tulis di kolom komentar menurut kalian tema apa lagi yang perlu kita bahas di video selanjutnya. Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.